Selamat pagi Kak. Sebelumnya izinkan aku perkenalkan diri. Nama aku Jessica Handayani Manurung dengan NPM 2317051102 dari kelas A. Saya membuat video ini untuk melengkapi absensi pertemuan ke-13 saya dalam mata kuliah ekspansi machine learning. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-13. Di sini belajar tentang artificial neural network atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Algoritma yang paling populer digunakan oleh ANN adalah supervised learning. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ANN dapat digunakan untuk algoritma semi-supervised dan unsupervised learning. Dikarenakan model ANN terinspirasi oleh sistem saraf biologis manusia. Arsitekturnya pun dibuat seperti struktur otak manusia yang dimana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan bentuk yang kompleks dan non-linear. Neuron dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dendrites, cell body, dan axon. Dendrites adalah sebuah sinyal masukan dan dipengaruhi oleh wake-eye atau bobot. Kemudian cell body adalah tempat komputasi sinyal yang masuk, dan wake-eye atau bobot sendiri menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan ke neuron lain. Sedangkan akson adalah bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung dengannya. Berdasarkan penjelasan di atas, ANN dapat dipresentasikan menjadi 3 bagian yang terdiri dari layar masukan atau input dan layar keluar atau output. Dan layar tersembunyi yang memproses masukan dari layar input menjadi sesuatu yang dapat diterima layar output. Kemudian hasil dari masing-masing layar tersembunyi ini disebut activation atau node value. Berikut adalah gambaran arsitekturnya. Output layar, input layar, hidden layer 1, hidden layer 2. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, kemampuan mempelajari pola non-linear yang kompleks. Ini merupakan salah satu kekuatan utama ANN, dapat memodelkan hubungan data yang rumit. Kedua, toleransi terhadap data, yaitu data yang noise dengan arsitektur dan training yang tepat. ANN bisa cukup robust terhadap data noise atau data yang tidak sempurna. Ketiga, kemampuan generalisasi yang baik. Jika dilatih dengan benar dan dengan data yang cukup representatif, ANN dapat mengeneralisasi dengan baik ke data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adaptif, dapat belajar dari contoh dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan data baru. Terakhir, dasar untuk model yang lebih canggih. ANN adalah fondasi untuk arsitektur deep learning yang lebih canggih seperti convolutional neural networks atau CNNS untuk computer vision dan recurrent neural networks untuk data sekuensial. Kekurangannya yang pertama, membutuhkan data training yang besar atau untuk mencapai kinerja yang baik dan menghindari overfitting. ANN seringkali membutuhkan dataset training yang sangat besar. Kedua, membutuhkan daya komputasi yang signifikan atau proses training ANN terutama bagian jaringan yang dalam dengan banyak parameter bisa sangat intensif secara komputasi dan memakan waktu yang lama. Penggunaan GPU dan TPU seringkali diperlukan. Ketiga, rentan terhadap overfitting. ANN dapat dengan mudah menghafal data training termasuk noise di dalamnya, sehingga berkinerja sangat baik pada data training tetapi buruk terhadap data baru atau tes data. Terakhir, ada banyak hyperparameter untuk disetel.
Ini digunakan untuk merancang dan melatih AN melibatkan pemilihan banyak hyperparameter, jumlah lapisan atau jumlah neuron per lapisan. Fungsi aktivasi atau learning rate, batch size, optimizer, dan lain-lain. Menemukan kombinasi hyperparameter yang optimal bisa menjadi proses yang menantang dan memakan waktu atau hyperparameter tuning. Ada perceptron. Perceptron adalah unit dasar dari jaringan saraf buatan yang pertama kali dikenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Ini merupakan model neuron buatan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi linear atau binary classification, yang artinya percepatan dirancang untuk membedakan antara dua kelas, misalnya kelas 0 dengan kelas 1, kelas min 1 dengan kelas plus 1, yang dapat dipisahkan oleh garis lurus atau bidang hyperlane dalam dimensi yang lebih tinggi. Algoritma perceptron langkah 0, inisialisasi semua bobot atau W dan bias B untuk memudahkan set bobot dan bias 0, lalu set learning rate dan langkah pertama selama kondisi stop tidak terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai ke 6. Untuk setiap pasangan vektor input dan target output S sama T, lakukan langkah 3 sampai 5. Langkah ketiga, set aktivitas input XI sama dengan SI. Langkah keempat, hitung outputnya. Y in sama dengan B plus masih bacanya nih. Dan berikut sampai langkah ke-6. Studi kasus. Ini berikut studi kasusnya, EPO yang ke-1, EPO kedua, dan EPO ke-N. Di sini ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada EPO tersebut 0. Tidak ada error yang terjadi pada EPO tersebut. Dan komputasi akhirnya, proses komputasi dapat dihentikan apabila dalam satu siklus EPO hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah Y sama dengan T. Hasil akhir akan dapat dinilai W1 dan W2 dan B, sehingga garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan seperti berikut: W1 X1 plus W2 X2 plus B kurang lebih 0,5. Garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan sebagai berikut. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi machine learning pertemuan 13. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.